Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda di rumah selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Selamat belajar. Mari kita membaca teks berikut yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Nah, kini usahanya kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, serta mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Nah, pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Nah, adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, berikut ini adalah jenis hewan ternak. Pertama ada ayam, sapi, bebek, dan kambing. Selanjutnya, keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Pertama, mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak. Kedua, mengetahui kesehatan pada hewan ternak. Ketiga, kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak. Keempat, menyediakan tempat tinggal yang layak untuk hewan ternak. Nah, hal-hal itu ya yang harus kita perhatikan apabila kita mempunyai usaha peternakan. Selanjutnya, selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Nah, kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Berikut ini adalah hasil pertanian yang ada di Indonesia. Pertama ada mangga, apel, brokoli, wortel, serta kembang kol. Bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Nah, tumbuhan dapat subur atau tumbuh subur dengan baik apabila memiliki perawatan yang baik. Selain dirawat dengan baik, hal lain yang bisa menyebabkan tumbuhan tumbuh subur adalah dengan memiliki lingkungan yang sesuai. Nah, seperti itu ya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Nah, tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui pertanian dan hewan dapat dihasilkan melalui peternakan. Nah, karena lingkungan daerah tempat tinggal setiap manusia itu berbeda, maka mata pencahariannya pun berbeda. Misalnya lingkungan daerah tempat tinggal di pegunungan, potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah kopi, teh, dan karet, serta mata pencahariannya adalah pertanian. Dan sedangkan orang yang tinggal di pantai, potensi sumber daya alamnya adalah pasir, ikan, dan garam, dan mata pencahariannya adalah nelayan. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, pertama, berdasarkan teks cerita peternak dari Malang, kita mendapatkan pesan moral bahwa harus selalu bersemangat dan kerja keras dalam menggapai cita-cita. Kedua, perbedaan lingkungan alam di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan potensi sumber daya alam serta kegiatan penduduk. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.